Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira yang tidak pernah mendengar itu pasti menyalahkan ya. Pada waktu itu juga ada yang menyalahkan, membaca Quran kok seenaknya sendiri. Nah, sehingga terjadi cekcok ya. Ya sama benarnya, tapi karena yang satu tidak biasa atau tidak pernah mendengar itu ya disalahkan. Yang disalahkan ya tidak mau, memang gurunya mengajarkan begitu. Dan memang Al-Quran boleh dibaca bermacam-macam qiraah ya. Artinya ada perselisihan ini dilaporkan oleh sahabat Utsman sehingga memutuskan untuk mempersatukan mushaf ya. Mari Quran ini kita pelajari supaya sempurna, sehingga kita bisa mengamalkan dengan sempurna ya. Jadi artinya kalau kita hidup memenuhi apa yang diterangkan di Al-Quran, akan bahagia di dunia dan akhirat ini. Terakhir, fadilahnya Al-Quran. Al-Quran akan menjadikan pembersih hati. Jadi hati kita ini digambarkan oleh junjungan kita bisa berkarat ya. Ini kalau yang mengatakan itu pakar ilmu, profesor dokter, kita boleh tidak percaya. Tapi kalau yang mengatakan utusan Allah ya, Nabi kita harus yakin dan harus percaya. Nabi pernah bersabda, inna hadzal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati ini itu bisa berkarat sebagaimana besi ya. Jadi hati kita bisa berkarat. Ini sabda Nabi. Ketika itu para sahabat sama takut ya. Kalau sekarang mungkin ya dianggap biasa ya. Karena banyak yang takut, banyak yang tanya, wa majila'uha ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat? Apa dengan soklin, ya, mencuci sendiri, atau dengan sunlight, mencuci sejuta piring? Ya tentunya tidak. Maka jawabannya Nabi, qiraatul Quran wa dzikrul maut. Cara membersihkan hati yang berkarat yaitu dengan baca Quran dan ingat mati ya. Ini supaya hati bersih. Kalau hatinya bersih, itu yang disenangi yang baik-baik ya. Tapi sebaliknya kalau hatinya berkarat, yang disenangi yang jelek-jelek ya. Kalau hatinya bersih, kalau nonton TV yang ditonton seperti Mama dan AA atau ya lain-lainnya ya. Artinya yang bisa menambah ilmu, menambah keimanan kita. Kalau yang hatinya kotor, yang disetel ya sebangsa silet itu ya, atau yang lain-lainnya. Artinya yang ditayangkan itu orang-orang fasik ya, atau orang-orang fuqara ya. Artinya pakaiannya minim ya. Itu orang fakir kan yang minim itu ya. Bawahnya dekat jurang, atasnya dekat gunung, itu namanya orang-orang fasik. Jadi kita melihat saja sudah menambah dosa ya, kadang-kadang begitu ya. Maka marilah
mulai sekarang harus ada perubahan kalau hati kita bersih ya. Harusnya setelah ini harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, namanya hatinya sudah berkarat nanti ya. Sebagaimana tadi yang sudah saya singgung, yang asalnya baca Quran sedikit-sedikit harus dibalik sedikit-sedikit baca Quran ya. Bapak Ibu, saya yakin ya, yang bawa HP itu kan sedikit-sedikit baca WA, sedikit-sedikit baca HP ya. Baru masuk tas, baru masuk saku, belum ada semet sudah diambil lagi. Itu namanya kan sedikit-sedikit baca WA itu ya. Ya sekarang boleh baca WA, tapi kalau bisa WA yang paling utama. Apa WA yang paling utama? Ya baca Quran ya. Itu sudah disabdakan oleh Rasul, idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Quran. Ini berarti wi'anan dengan Allah ini. Apabila seseorang ingin atau senang berkomunikasi kepada Allah, kepada Tuhannya, maka bacalah Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran sama dengan berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan Allah ya? Dengan Allah ya. Dan ini kalau kita lakukan banyak pahala ya. Apalagi tadi sudah ada aplikasi Al-Quran di HP, pakai HP ya. Jadi disangka baca WA-an dengan pacarnya, tapi ternyata dengan Allah yang kita cintai ya. Nah, nanti berapa kita membaca Al-Quran minimal? Nah, nanti akan kami terangkan setelah beberapa keterangan nanti. Itu diantaranya fadilah Al-Quran yang mudah-mudahan bisa menyentuh hati kita. Dengan ini harus ada perubahan cinta kita terhadap Al-Quran. Cinta Al-Quran, cinta Al-Quran, cinta Al-Quran. Alhamdulillah. Kita kenalkan sekarang apa yang bu'a itu ya. Karena ada perkataan in you don't like you can in you don't like you can laugh ya, love ya. Harus keliru. In you can in you can know, you can like gitu ya. Ya ini milenial tapi niru-niru milenial tapi kadang-kadang lupa ini ya. In you don't know, you can like. Kalau tak tahu maka tak sayang ya. Supaya tahu, supaya sayang maka kita kenalkan. Apa yang bu'a itu? Yang bu'a ini adalah torekoh baca tulis dan menghafalkan Al-Quran. Torekoh itu metode atau cara ya. Cara atau metode cara membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran ya. Jadi metode yang bu'a ini akan menunjukkan, menuntun kita bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, bagaimana cara menulis huruf-huruf Al-Quran, dan bagaimana cara menghafalkan Al-Quran yang supaya mudah dan cepat dan berhasil dengan sempurna ya. Hanya saja yang sudah kita terbitkan itu baru yang mengenai membaca dan menulis ya. Untuk menghafalkan ini belum diterbitkan ya, masih dalam proses ya. Jadi kalau yang menulis sudah ada bukunya tersendiri, membaca juga ada sendiri. Selanjutnya metode membaca dan menulis ini banyak sekali ya.
Ada kiroati, ada ikro, ada tilawati, dan lain sebagainya. Setiap metode pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang Bu'a juga begitu, masih ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ya. Maka kalau Bapak Ibu menemui kesalahan atau kekurangan dalam yang Bu'a, bisa dilaporkan ke bagian Lajnah Muraqabah yang Bu'a. Ini kelihatannya tidak benar atau ini agak sukar. Nah, nanti solusinya akan diperhatikan. Ya. Apa kelebihannya? Pertama, ditulis sesuai dengan Rosem Osmani. Rosem itu tulisan, Osmani itu nisbat kepada sahabat Utsman, khalifah yang ketiga. Pada zamannya Utsman menjabat sebagai khalifah, ini banyak pertentangan mengenai bacaan Al-Quran. Ya. Dalam suatu peperangan, para prajurit yang ikut perang, ya, itu kalau ada waktu digunakan untuk baca Quran. Kalau kita kadang-kadang banyak waktu tapi Qurannya tidak dibaca. Ya. Itu zaman peperangan saja masih memperhatikan Al-Quran. Karena pada zamannya sahabat Utsman ini banyak prajurit yang dari berbagai daerah, ya. Ya kadang-kadang bacaannya berbeda. Contoh saja ada yang membaca Sira